Ini untuk dialek sih karena memang saya ada darah Sulawesi, walaupun beda kampung ya, itu saya di Palu gitu. Ini soal Bau, orang Buton, jadi cuman membiasakan untuk perbedaan intonasi, terus struktur kata dan juga bahasa-bahasa lainnya. Tapi kan dari kecil di Jakarta kan? Iya, jadi aku tuh punya muscle memory untuk dialog atau logat Sulawesi itu dari ayah. Tapi ayah aja pun ngomong setahun sekali kayak ngomong pakai logat Sulawesi itu kalau lebaran doang sama keluarga. Jadi fokusnya pastinya selain ingatanku, aku juga ngobrol sama Kak Raim, sama Kakak Ari, sama warga-warga lokal di Bau gitu untuk menambah dan mengentalkan logatku. Dari Kak Aurora sendiri gimana? Kalau aku sebenarnya sempat dikasih dialek coach juga, cuman karena dari kecil aku tinggal di Bali, jadi sebenarnya udah ada juga di bahasa tinggal aku aktifin aja. Kalau mungkin chemistry masing-masing nih gimana sih ngebangunnya gitu, mungkin ada keseruan-keseruan apa yang kita nggak tahu nih? Saya sama Azando sih kayak Boleh. nggak tahu. Jadi memang aku sama Azando tuh kita cukup serius dalam dua karakter kami ini gitu. Jadi memang kami dari awal sudah memasang mindset bahwa pas kita nih ada persaingan nih. Jadi kita harus jaga jarak dan juga menumbuhkan pemikiran kalau walaupun saya berteman saya harus hati-hati sama orang ini karena dia bisa jadi penusuk dari belakang. Memang kita menggunakan metode walaupun kita di asli Bang, Bali bang. Iya. Walaupun saya aslinya di film ini kan Bali ya. Jadi saya sama Kisah itu menerapkan kalau kita harus tumbuhkan rasa-rasa persaingan kita. Itu hampir ke bawah ke kehidupan nyata sih sebenarnya. Jadi selama ngobrol, iya betul. Selama ngobrol, selama main itu selalu waspada gitu, selalu ini siasat apa yang akan dilakukan ke depan, langkah apa yang akan dilakukan ke Komang gitu loh. Kalau kami gimana? Kalau Komang gimana Komang? Komang sama Melihat dua persaingan mereka orang berdua ini. Tidak peduli sih. Saya tahu jawaban tidak perlu. Kalau Komang dengan Ode gimana? Ya apa ya, kayaknya karena kita banyak ngobrol, terus kayak dia juga serius banget soal karakternya dia di sini, jadi apa ya, curious, terus selalu pengen tahu, terus pengen belajar, jadi kayak kita suka banyak ngobrol gitu. Lebih tepatnya saya belajar banyak sih sama Aurora. Aku juga belajar dari kamu. Tapi belajarnya banyak banget. Tidak. Pertimbangannya apa? Tiga. Komang juga. Ya, karena setelah kita casting luar biasa banyak, kayaknya hampir semua aktor Indonesia yang seumuran mereka kita coba untuk di casting, kita coba untuk ketemu dan segala macam. Memang pada akhirnya yang paling cocok itu Kisha dan Aurora gitu, karena pertama Kisha juga karena ini kan karakternya dari Sulawesi ya, Raim ini juga harus belajar dialek gitu, sedangkan Kisha sudah ada darah Sulawesinya juga sudah mengalir di dalam nadinya, jadi untuk dia masuk ke dalam karakter Raim dan berbicara dengan dialek bau-bau tuh nggak sulit untuk dia mencoba itu gitu. Bahkan ketika proses syuting pun dia sudah ketika proses casting pun dia sudah mencoba untuk membaca dialognya menggunakan dialek Palu sebenarnya, tapi tinggal diperbaiki sedikit udah bisa gitu. Sedangkan buat Aurora sendiri juga, Aurora 13 tahun sudah di Bali, jadi untuk bisa merecall lagi bagaimana dialek Bali dan ngerti adat Bali, ngerti bagaimana hidup di tengah lingkungan yang dimana semuanya orang Bali tuh dia juga udah paham betul gitu. Jadi ya memang seperti yang di filmnya bahwa takdir dan adalah mereka berdua lah yang bermain. Juga buat Azando nih juga sebuah keputusan yang cukup unik ya, karena Azando kan sebenarnya penyanyi religi Muslim, tapi kita di sini justru pengen mencoba untuk ngebawa dia menjadi love interestnya Komang yang dimana dengan background Bali dan Hindu. Jadi itu juga challenge tersendiri juga untuk Azando. Saya boleh tambah satu nggak sih? Karena kalau lihat dari komen-komen orang gitu, orang tuh cuman apresiasi saya karena saya keluar dari zona nyaman dan lain-lain. Padahal ada orang yang jauh lebih keluar dari zona nyamannya, ada Azando. Ini mah dia orang Padang, tapi harus berperan sebagai Padang Muslim, harus berperan sebagai orang Hindu dan juga
logat Bali gitu. Maksudnya saya rasa sih Azando sangat kurang diapresiasi sama orang-orang. Kita juga harus bisa melihat Azando usahanya bagaimana Luar dia biasa. mau berusaha menjadi orang lain gitu. Yo. Oke. Untuk melihat antusias dari Surabaya sendiri seperti apa? Tadi ada yang nangis juga Senang ya. banget, saya sebagai sutradara saya merasa terharu dan merasa karyanya sangat diapresiasi ya. Karena kita juga bikin film ini dengan cinta dan kita juga benar-benar apa ya, kayak kita pengen orang yang nonton juga merasakan apa yang kita rasakan ketika kita syuting dan ketika kita nonton filmnya gitu. Jadi melihat teman-teman juga merasakan apa yang kita rasakan itu buat saya itu pencapaian yang luar biasa sebagai sutradara. Jadi teman-teman Surabaya makasih banyak banget yang suka sama filmnya dan yang ikutan nangis, ikutan ketawa dan ikutan perjalanannya mereka berdua ketika nonton film. Terima kasih banyak. Berapa lama proses? Proses syutingnya kita 18 hari, tapi kita syuting di Jakarta dan di Bau-Bau. Ada lagi teman-teman pertanyaan? Gak ada? Oh ya boleh. Mengenai ini aja sih kisahnya itu untuk diambil ke kehidupan nyata itu seperti apa sih gitu? Kalau saya sih jujur jadi lebih banyak merenungi semua hal yang pernah saya lakukan gitu. Terutama orang tua saya yang dulu misal kalau kan namanya anak tuh kadang suka ngeyel gitu, lagi anak cowok gitu kan, kalau nge-game, kalau lagi sibuk sama dunia itu kadang kita kurang memperhatikan orang tua gitu. Kadang orang tua manggil gak dijawab, harus ditelepon berkali-kali baru dijawab, dibales gitu. Dan dengan adanya film ini yang tidak bisa saya spoiler ya, maksudnya apa yang pasti ngerti apa yang saya maksud gitu, bahwa saya nggak mau mengecewakan dan juga menelantarkan orang tuaku, karena saya nggak mau nanti di akhir cerita cuma ada penyesalan yang saya rasakan gitu. Masih ada tambahan? Udah? Oke, siap, terima kasih. Sini Kak. Ah.